laboratorium USB, dan juga ruang kelas bagi apoteker. Yuk lanjut ke gedung selanjutnya. Oke, di gedung I ini kita terdapat ruang-ruang biro, ruang wakil rektor, dan ruang rektor Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, di gedung ini kita bisa mengurus segala macam administrasi terkait dengan perkuliahan kita. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di perpustakaan Universitas Setiabudi. Di sini teman-teman bisa mencari informasi baik melalui buku maupun internet. Selain itu, teman-teman juga bisa meminjam buku dan juga mendapatkan fasilitas untuk belajar di perpustakaan. Perpustakaan kita ini terletak di gedung C. Di gedung C sendiri kita memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada perpustakaan, di lantai kedua sampai 4 ada ruang dosen dan ruang kuliah. Selain itu, kita juga punya laboratorium bahasa, ruang konseling, dan ruang KSR. Universitas Setiabudi juga menyediakan kantin yang cukup luas. Jadi, kalau kalian mau nongkrong di saat jam kosong, boleh banget nih. Selain kantin yang luas, kita juga menyediakan lapangan basket dan lapangan voli. Jadi buat teman-teman yang hobi olahraga, boleh banget nih pakai lapangan kita. Kita juga memfasilitasi setiap unit kegiatan mahasiswa dengan ruangan untuk menyimpan aset dari masing-masing UKM loh. Kita juga menyediakan laboratorium dengan peralatan yang cukup lengkap untuk menunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa Universitas Setiabudi. Di gedung B terdapat ruangan perkuliahan dan laboratorium CBT. Yang tentunya diperlengkapi dengan alat-alat yang memadai untuk kita melakukan praktikum. Oke, dan gedung terakhir adalah gedung G. Di gedung ini terdapat ruang perkuliahan dan juga ada laboratorium yang digunakan untuk praktikum. Nah, gimana ini teman-teman? Udah pada tahu kan gedung yang ada di kampus kita? Nah, selain gedung-gedung tadi, USP juga menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya loh, seperti notebook gratis dan juga pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Selain itu, di kampus kita juga menyediakan 19 UKM yang boleh banget nih kalian pilih. Nah, USP juga sudah banyak mendapatkan penghargaan loh di tahun kemarin. Contoh-contohnya seperti Duta Genre dan masih banyak lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Aku Kak, buat cara daftar di USP itu gimana sih? Gampang banget dong. Kalian pantau aja di website kami di pmp.ac.id atau kalian juga bisa pantau Instagram kami @universitas_setiabudi. Wah, ternyata udah sore ya. Kami tunggu kedatangan kalian semua di Universitas Setiabudi Surakarta. Bye. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Universitas Setiabudi Surakarta. Kenalin, nama aku Jeremy Cristiano dari Manajemen 2020. Dan aku Vita Gabriel Wijaya dari Fakultas Psikologi tahun 2020. Hari ini kami akan menemani teman-teman semua untuk berkeliling dan mengenal lebih jauh tentang kampus kita, Universitas Setiabudi. Nah, di sini kalian nggak akan cuma dapat ilmu aja, tetapi kalian juga akan didorong untuk berprestasi dan juga berkarya baik dari segi akademik maupun non-akademik. Tentunya dengan fasilitas, pengajar, dan lingkungan yang akan membuat kalian merasa betah banget berkuliah di kampus kita. Nah,
Selain itu, kalian juga bisa mengikuti banyak sekali kegiatan mahasiswa yang ada, seperti pemilihan Duta Genre dan Duta Kampus Universitas Setiabudi Surakarta, kegiatan penalaran, kegiatan UKM, dan masih banyak kegiatan lainnya. Kak, kita bakalan lihat semuanya ya? Iya dong, yuk kita mulai. Visi Universitas Setiabudi menjadi perguruan tinggi unggul dan menghasilkan lulusan yang kompeten, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan internasional. Mari bergabung bersama USB, Reach Your Dream. Nah, buat kalian yang punya cita-cita pengen jadi apoteker atau pengen punya apotek sendiri, kalian bisa banget join di Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta. Di Fakultas Farmasi, kita menyediakan 5 program studi yang bisa kalian pilih. Di antaranya S2 Farmasi, Profesi Apoteker, S1 Farmasi, D3 Farmasi, dan juga D3 Anafarma. Nah, kalian yang tertarik dengan ilmu kesehatan boleh banget bergabung di program studi D3 Analis Kesehatan dan D4 Analis Kesehatan. Nah, buat kalian yang tertarik dengan dunia bisnis ataupun tertarik dengan dunia ekonomi, bisa banget join di Fakultas Ekonomi. Kita menyediakan 2 program studi, yaitu S1 Manajemen dan juga S1 Akuntansi. Nah, kalian yang digital banget boleh banget bergabung di Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik ada S1 Teknik Kimia dan S1 Teknik Industri. Selain itu kita juga ada D3 Analis Kimia. Nah, buat kalian yang tertarik dengan pola pikir manusia atau karakter manusia, bisa banget join di Fakultas Psikologi. Kita menyediakan 1 program studi, yaitu S1 Psikologi. Nah, teman-teman, saat ini kita udah berada di depan gedung A nih. Yuk, langsung aja masuk. Di sini kita bakal jelasin ke kalian terkait ruangan-ruangan yang ada di kampus kita tercinta. Ya, kenalin, aku Berkan Cahyo dari Manajemen 2020. Dan aku Indra Julianti dari Farmasi 2020. Di sini kita bakal jelasin ke kalian terkait ruangan-ruangan yang ada di kampus kita tercinta. Nah, saat ini kita berada di gedung A milik USB nih. Di gedung A ini terdiri dari 3 lantai. Di lantai pertama ada ruang PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Nah, biasanya ruangan ini digunakan untuk pendaftaran mahasiswa baru. Selain itu, di lantai 1 kita juga memiliki auditorium, ruang kelas bagi S2 Farmasi. Nah, selanjutnya di lantai 2 kita ada ruang kuliah S2 Farmasi dan ada ruang kuliah apoteker. Dan di lantai 3 kita punya ruang laboratorium USB dan juga ruang kelas bagi apoteker. Yuk lanjut ke gedung selanjutnya. Oke, di gedung I ini kita terdapat ruang-ruang biro, ruang wakil rektor, dan ruang rektor Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, di gedung ini kita bisa mengurus segala macam administrasi terkait dengan perkuliahan kita. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di perpustakaan Universitas Setiabudi. Di sini teman-teman bisa mencari informasi baik melalui buku maupun internet. Selain itu, teman-teman juga bisa meminjam buku dan juga mendapatkan fasilitas untuk belajar di perpustakaan. Perpustakaan kita ini terletak di gedung C. Di gedung C sendiri kita memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada perpustakaan, di lantai kedua sampai 4 ada ruang dosen dan ruang kuliah. Selain itu, kita juga punya laboratorium bahasa, ruang konseling, dan ruang KSR. Universitas Setiabudi juga menyediakan kantin yang cukup luas.
Jadi, kalau kalian mau nongkrong di saat jam kosong, boleh banget nih. Selain kantin yang luas, kita juga menyediakan lapangan basket dan lapangan voli. Jadi buat teman-teman yang hobi olahraga, boleh banget nih pakai lapangan kita. Kita juga memfasilitasi setiap unit kegiatan mahasiswa dengan ruangan untuk menyimpan aset dari masing-masing UKM loh. Kita juga menyediakan laboratorium dengan peralatan yang cukup lengkap untuk menunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa Universitas Setiabudi. Di gedung B terdapat ruangan perkuliahan dan laboratorium CBT. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi setiap mahasiswa. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di gedung D. Gedung ini ada ruang perkuliahan dan laboratorium komputer yang biasa kalian gunakan untuk perkuliahan. Nah, gedung E merupakan gedung yang khusus digunakan untuk laboratorium yang tentunya diperlengkapi dengan alat-alat yang memadai untuk kita melakukan praktikum. Oke, dan gedung terakhir adalah gedung G. Di gedung ini terdapat ruang perkuliahan dan juga ada laboratorium yang digunakan untuk praktikum. Nah, gimana ini teman-teman? Udah pada tahu kan gedung yang ada di kampus kita? Nah, selain gedung-gedung tadi, USP juga menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya loh, seperti notebook gratis dan juga pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Selain itu, di kampus kita juga menyediakan 19 UKM yang boleh banget nih kalian pilih. Nah, USP juga sudah banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan loh di tahun kemarin. Contoh-contohnya seperti Duta Genre dan masih banyak lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Aku Kak, buat cara daftar di USB itu gimana sih? Gampang banget dong. Kalian pantau aja di website kami di pmb.ac.id atau kalian juga bisa pantau Instagram kami @universitas_setiabudi. Wah, ternyata udah sore ya. Kami tunggu kedatangan kalian semua di Universitas Setiabudi Surakarta. Bye! Halo semuanya, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, nah ini mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, aku mau absen dulu nih, teman-teman pada dari kota mana aja? Kita kepo banget, teman-teman pada dari mana aja. Mungkin bisa chat di kolom chat ya, teman-teman semuanya. Aku pengen tahu kalian asalnya dari mana aja sih? Oke, sambil nunggu teman-teman semuanya untuk bergabung dan juga aku pengen tahu teman-teman asalnya dari mana. Nah, hari ini kita bakalan sedikit sharing tentang beasiswa KIP kuliah dan juga beasiswa yayasan di Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, hari ini aku nggak sendirian, teman-teman. Hari ini ada beberapa teman aku yang ikut bergabung pada kesempatan kali ini. Ada Kak Berkah. Mungkin bisa say hi dulu, Kak Berkah. Halo teman-teman, selamat siang. Salam kenal, saya Kak Berkah dari Universitas Setiabudi Surakarta. Halo Kak Jer, selamat siang. Halo Kak Berkah. Oke, nah selanjutnya ada juga Kak Bella. Halo Kak Bella. Halo semuanya. Kenalin aku Nabil, panggil aku Bella. Kedua, Oke, nah Kak Bella ini Duta Kampus USP tahun 2021 ya. Oke, nah selanjutnya yang terakhir ini juga ada kakak kita yang shining, simring splendid. Ada Kak Fania. Halo Kak Fania. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Kak Fania Intan. Kalian bisa panggil aku Kak Intan. Halo. Oke, kita udah kenalan sama semua kakak-kakak yang ada di sini yang tentunya bakalan sharing-sharing pengalaman dan juga ceritanya buat teman-teman semuanya. Nah, tapi sebelumnya aku lupa juga nih, ternyata aku sendiri belum kenalan kayak gitu ya. Oke, jadi kenalin, nama aku Jeremy, teman-teman semuanya. Aku dari semester 4
4, Prodi S1 Manajemen Universitas Setiabudi Surakarta. Mungkin sambil kita menunggu bergabung, aku masih kepo nih, teman-teman, asalnya pada dari mana sih? Kakak-kakak yang lainnya pada kepo nggak sih? Pada kepo nggak nih kakak-kakak semuanya? Adik-adik. Iya, kepo banget nih Kak. Dari mana aja? Oke, yuk kita pengen tahu nih, teman-teman semuanya asalnya dari mana aja sih? Oke, kalau kita menunggu ya, kita langsung aja. Kita akan sharing-sharing ya kakak-kakak semuanya sama teman-teman yang ada di sini. Oke, ada yang dari Klaten. Halo, dari Klaten. Mana lagi nih? Mana lagi? Coba, aku pengen tahu, ada nggak sih yang dari Sukoharjo atau Karanganyar? Atau Boyolali, Sragen? Ada nggak nih? Dari Sukoharjo, wow, keren banget. Oke, ada lagi nggak nih? Dari mana lagi nih? Oke, nah kalau kakak-kakak ini asalnya dari mana aja nih? Mungkin dari Kak Intan dulu. Dari mana asalnya Kak Intan? Halo semua, aku dari asli Solo nih. Buat kalian yang asli Solo bisa banget hubungin aku buat main bareng kalau mau. Oke, dari Solo, Kak Intan. Oke, ini ada dari Karanganyar, dari Solo, dari Boyolali. Wah, keren banget nih. Oke, kalau Kak Bebel, Kak Bella dari mana nih Kak Bella? Halo, kalau aku dari Sukoharjo. Wah, Mana sekolahnya Sukoharjo Sukoharjo? nih. Oke. Oke, mungkin. Oke, sebentar. Oke, kita udah pada tahu ya kakak-kakak semuanya. Ini teman-teman kita di sini. Wah, dari Kabupaten Malang. Wow, wah luar biasa banget ya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya hari ini. Keren-keren banget. Semuanya jauh-jauh berkumpul di sini untuk mendengarkan sharing dari kita terkait tentang beasiswa KIP kuliah dan juga beasiswa yayasan. Nah, pasti teman-teman udah pada kepo ya kakak-kakak semuanya. Langsung aja kalau gitu bisa minta tolong operator untuk share screen ya. Oke. Oke, nah ini teman-teman. Hari ini kita bakalan bahas bersama-sama terkait tentang program beasiswa dan juga KIP kuliah. Yang pastinya teman-teman pada penasaran. Oke, sebelumnya teman-teman pastinya udah pada tahu ya, Universitas Setiabudi Surakarta ini adalah salah satu universitas yang ada di Kota Solo, seperti itu. Nah, pastinya juga kakak-kakak yang ada di sini pasti juga sudah merasa akan pastinya gimana sih Kota Solo itu keramah tamahannya, terus kulinernya yang mantep banget pastinya ya. Oke, next mungkin. Oke, nah mungkin sambil kita nunggu next ya, ada Bebel yang asalnya dari Sukoharjo. Mungkin Kak Bebel bisa sedikit diceritakan dong, kenapa sih kok bisa daftar di USP? Oke, terima kasih Kak Jeremy. Alasan aku kenapa daftar di USP, yang pertama, aku itu ya tadi benar, aku Kota Solo itu ramah banget dan banyak banget kulinernya, dan aku kebetulan sering banget ke Solo, jadi aku memilih Universitas Setiabudi ini karena ada jurusan akuntansi yang sesuai dengan passion aku, sehingga aku mendaftar di Universitas Setiabudi Surakarta. Oke, keren banget ya. Ternyata memang passionnya Kak Bebel ini itu ada di akuntansi. Nah, bicara soal akuntansi, pasti teman-teman pada kepo ya, di USP itu ada fakultas apa aja sih? Coba aku pengen tanya nih sama Kak Berkah, mungkin bisa sampai ini ke teman-teman semuanya, di USP ada fakultas apa aja sih? Oke nih Kak Jer, ini aku mau bagi informasi bahwa di Universitas Setiabudi ini ada 5 ya Kak tentang fakultas kita. Nah, yang fakultas yang pertama itu ada Fakultas Farmasi, yang kedua Fakultas Teknik, yang ketiga adalah Fakultas
Biologi yang sekarang berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian ada Fakultas Psikologi, dan yang terakhir ada Fakultas Ekonomi. Oke, nah keren banget ya. Ternyata di USB itu sudah ada 5 fakultas ya. 5 fakultas ada seperti yang disampaikan Kak Berkah tadi, dan semuanya terakreditasi apa, Kak Berkah? Terakreditasi baik, teman-teman, dari setiap. Oke, nah keren banget. Nah selain itu di USB kita juga punya 13 program studi ya kakak-kakak semuanya ya. Oke, next. Nah nah ini mungkin aku pengen dengar dari Kak Intan nih. Kak Intan mungkin bisa sedikit sharing apa sih yang menyebabkan ya, apa sih yang bisa membuat Kak Intan itu berkuliah di USB? Kenapa memilih USB? Nah, kenapa aku milih ke USB? Karena kan aku asisten. Nah, banyak itu universitas swasta yang bagus. Dan aku tuh tahu USB kan dari kakak tingkat nih Kak. Katanya asik banget kuliah di USB, dan nggak cuma pembelajarannya aja, USB-nya kegiatan di luarnya Kak. Jadi aku sangat tertarik gitu loh Kak buat daftar di USB. Oke, keren banget ya Kak Intan ya. Nah, mungkin itu tadi sedikit sharing dari Kak Intan ya. Kalau dari aku sendiri, kenapa sih aku memilih USB? Yang pertama, karena USB itu memberikan banyak sekali fasilitas ya buat kita teman-teman. Nah, salah satunya adalah program beasiswa kayak gitu. Nah, pasti buat teman-teman yang ada dimanapun kalian berada saat ini, pastinya pengen lah ya untuk kuliah, tapi free gitu, kayak gratis gitu, kuliahnya gratis, terus kita dapat ilmu, dapat pengalaman kayak gitu, itu pasti semuanya pada mau lah ya pastinya. Nah, itu adalah salah satu alasan aku kenapa aku daftar di USB. Nah, selain itu, USB itu juga memberikan banyak sekali fasilitas-fasilitas lainnya ya kakak-kakak ya, seperti laptop gratis, terus seperti International Student Exchange. Pokoknya keren banget deh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kepo tentang USB, teman-teman bisa stay tune terus di sini ya. Kita bakalan bahas tentang USB, kita kupas tuntas tentang beasiswa KIP kuliah dan juga beasiswa yayasan. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman, pastinya di USB itu kita juga sudah menjalin kerjasama juga ya dengan instansi-instansi yang ada di dalam ataupun di luar negeri. Jadi buat teman-teman yang daftar di USB, tenang aja teman-teman. Teman-teman nggak perlu takut, nanti kalau masuk di USB pasti kita nggak akan kenal siapa-siapa ya, kita nggak akan bisa kerja di mana-mana. Tenang aja, karena USB itu sudah memiliki kerjasama dan instansi-instansi yang ada di dalam ataupun luar negeri. Oke, next. Oke, itu apa? Selanjutnya yakni di USB itu belajarnya itu nggak hanya di kelas ya teman-teman, kita dieksplor lebih lagi bersama dosen-dosen kami yang berkualitas di Universitas Budi Surakarta, yakni belajar yang nggak hanya di kelas aja. Yang pertama bisa dapat menerapkan kurikulum yang update sesuai dengan SN dari Dikti dan KKNI. Kemudian mahasiswa dapat berpusat pada mahasiswa atau student center kelas dan di luar kelas saja ya teman. Kemudian ada kunjungan industri, kemudian ada kuliah kerja nyata. Dan yang terakhir adalah magang. Yang ini program-program ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa dan mahasiswi Universitas Budi Surakarta dengan didampingi oleh dosen-dosen dari Universitas Budi Surakarta yang tidak kalah berkualitas dengan universitas-universitas lainnya. Oke, next. Nah, untuk gedung perkuliahannya itu Universitas Budi sangat lengkap teman-teman. Udah nyaman, asik, terus
juga ada AC-nya, jadi kalian nggak mungkin kepanasan. Wifi-nya kencang, siapa yang di sini suka cari wifi gratis? Nah, di sini tuh jadi kalian tenang aja, wifi-nya kencang banget, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian nggak punya kuota atau apapun itu. Oke, nah selain itu di USB itu juga laboratoriumnya lengkap ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk farmasi ataupun fakultas ilmu kesehatan, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas laboratorium yang tentunya lengkap dan memadai. Nggak usah takut kalau misalkan nanti praktikum, peralatannya nggak lengkap dan lain sebagainya, tenang aja. Karena di USB peralatannya semuanya lengkap teman-teman. Oke, mungkin bisa di next kakak. Nah, ini sekarang ada kegiatan-kegiatan nih buat teman-teman yang selain kuliah, teman-teman suka organisasi atau kegiatan. Nah, di USB itu lengkap banget teman-teman. Jadi ada banyak sekali UKM-UKM di USB. Contohnya ada BEM, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, terus ada penelitian survei, ada juga pengabdian masyarakat, siapa yang suka muncak, ini ada muncak bareng dosen, ada kuliah kerja nyata, ada bakti sosial, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tuh nggak hanya kuliah di kelas aja teman-teman, kalian bisa melakukan pembelajaran, kalian bisa mengekspor alam di luar, jadi kalian bisa mendapatkan pembelajaran itu dengan asik teman-teman, jadi nggak membosankan kuliah di USB. Oke, next. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya kita langsung aja kali ya, sharing-sharing terkait tentang beasiswa KIP kuliah dan juga beasiswa yayasan. Nah, kebetulan di sini kakak-kakak yang hari ini datang di sini, ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi penerima program beasiswa KIP kuliah dan juga beasiswa yayasan teman-teman. Jadi nanti mereka akan sharing-sharing sama teman-teman semuanya supaya teman-teman itu lebih siap lagi untuk mendaftar dan juga langsung aja daftar di USB. Nah, untuk program beasiswa dan KIP ini dibuka dari tanggal 2 Juni sampai 19 Agustus tahun 2022. Nah, teman-teman bisa catat ya, sambil dicatat, nanti sambil kita jelasin juga. Nah, untuk program studi pilihannya apa aja sih? Pasti kalian pada kepo kan program studinya apa aja. Nah, teman-teman bisa langsung cek di slide kalian di sini. Kita ada D3 Anafarma, D3 Analis Kimia, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Industri, S1 Psikologi, S1 Akuntansi, dan juga S1 Manajemen. Jadi banyak banget ya pilihannya. Teman-teman bisa daftar di prodi-prodi yang ada di situ. Next. Nah, terus persyaratannya itu apa aja sih? Nah, untuk persyaratannya, kalian itu lulusan dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, buat lulusan ujian akhir atau ujian sekolahnya, minimal rata-ratanya itu 75 ya, teman-teman. Nah, terus setelah itu kalau untuk minimal nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6 itu semuanya minimal 75 juga. Nah, untuk yang belum pernah mendaftar ke USB ataupun lewat jalur apapun sebelumnya. Oke, nah itu tadi syarat-syaratnya ya Kak Intan ya. Nah, mungkin ini di sini kita juga mau sampaikan fasilitasnya apa aja sih yang bikin kita itu bisa semakin yakin dan mantap untuk memilih USB. Nah, yang pertama itu ada free biaya pendidikan. Nah, ini nggak perlu ditanya lagi ya teman-teman. Free pendidikan di sini artinya 100% free teman-teman, dari awal masuk kuliah sampai kalian lulus semuanya gratis. Nah, lalu selain itu juga ada subsidi biaya pendidikan. Nah, jadi untuk subsidi ini masih tetap mengeluarkan biaya, tetapi nggak sebanyak yang lainnya ya teman-teman, nggak sebanyak yang reguler kayak gitu. Nah, terus kita juga dapat fasilitas laptop gratis. Nah, pasti teman-teman juga suka kan ya yang namanya gratisan ya, Kak Intan ya, pasti suka juga kan Kak Intan ya? Iya, bener banget, Kak. Apalagi pas aku
ada laptop gratis. Kaget banget dong. Di universitas mana lagi yang nyediain laptop? Oke, nah betul banget ya. Emang di USB ini spesial banget. Di USB itu kita sebagai mahasiswa, meskipun kita menerima beasiswa yayasan ataupun KIP, kita juga tetap dapat laptop gratis, teman-teman. Nah, itu laptop akan menjadi hak milik kalian dan juga nanti kalian itu bisa mendapatkannya di semester 4, teman-teman, kayak gitu. Nah, selain itu ada juga fasilitas International Student Exchange. Siapa sih yang nggak mau pertukaran pelajar ya, Kak Intan ya? Pastinya seru banget ya. Kita bisa belajar pengalaman yang baru, dapat kenalan yang baru, kayak gitu. Oke, nah selain itu juga ada kesempatan magang nih, Kak Intan. Nah, Kak Intan, kalau sekarang udah magang atau belum sih? Kalau aku belum magang, Kak, kan aku baru semester 2. Nah, ini aku mau pengen banget dapat kesempatan magang ini untuk next semester. Oke, keren banget. Nah, kalau aku sendiri ya, teman-teman, saat ini aku udah magang, dan memang seru banget ya, teman-teman. Kayak, apa sih yang kita dapetin di sini? Kita tuh dapat uang saku magang, kayak gitu. Kita dapat pengalaman, kita dapat teman-teman yang baru, kenalan yang banyak sekali, kita juga dapat relasi yang tentunya sangat bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman tertarik pengen magang, tapi kalau misalkan magangnya di luar kampus itu kayak, aduh nanti bagi waktunya gimana ya, membagi antara kuliah dan juga magang. Nah, teman-teman tenang aja, teman-teman bisa magang di kampus. Selain teman-teman dapat uang saku magang, teman-teman juga bisa fokus berkuliah kayak gitu. Nah, nih selanjutnya, next. Oke, nah selanjutnya nih bakalan bahas tentang KIP kuliah ya. Jadi aku bakalan serahin kepada Kak Berkah dan juga Kak Bella. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih Kak Jeremy. Halo Kak Nabila, apakah masih bersama kita? Halo Kak, masih Kak. Oke nih, ini kita mau sharing-sharing tentang KIP ya Kak ya. Mungkin dari versiku dulu ya teman-teman, nanti kita dengerin juga dari versinya Kak Bebel tentang KIP kuliah yang ada di Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, ini kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman yang mau daftar lewat jalur KIP kuliah. Gimana nih berkas-berkasnya, apakah tentang berkas-berkas apa yang harus disiapkan untuk daftar di jalur KIP kuliah ini? Mungkin bisa dijawab di kolom komentar ya teman-teman, apakah sudah siap Kak, sudah berkasnya, sudah semuanya sudah ready mungkin, ataupun masih menyiapkan nih Kak untuk dokumen-dokumennya. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk dokumen-dokumen yang mungkin teman-teman belum mempersiapkan, nanti kalian bisa cek langsung di websitenya kita, di websitenya pendaftaran USB, yaitu di apa? Nanti untuk linknya nanti langsung cek aja di IG Universitas Setiabudi Surakarta. Di situ sudah tercantum tentang link pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, setelah kalian mengecek dokumen-dokumen yang ada di website tersebut, kalian jangan lupa dulu untuk daftarkan diri kalian ke websitenya Kemendikbud untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa jalur KIP kuliah. Nah, ini langkah pertama kalian untuk daftar sebagai KIP kuliah, yaitu kalian mendaftarkan diri dulu di websitenya Kemendikbud, karena kalau kalian tidak mendaftarkan di Kemendikbud, kalian tidak bisa untuk mengikuti seleksi di jalur KIP kuliah ini ya teman-teman. Nah, mungkin Kak Bebel ada sharing apa nih Kak tentang KIP kuliah dari versi Kak Nabila sendiri nih, buat teman-teman. Oke, nah kebetulan aku juga mahasiswa dengan beasiswa KIP kuliah. Nah, jadi teman-teman, betul kata Kak Berkah tadi bahwa kalian harus mendaftar di website KIP kuliah, namun juga mendaftar di websitenya Universitas Setiabudi Surakarta. Jadi kalian mendaftar dua website ya teman-teman, agar kalian bisa lolos di KIP kuliah ini. Nah, untuk nilai, kalian tuh minimal rata-ratanya 80 ya teman-teman, itu kalian bisa siapin berkas-berkasnya udah tertera di websitenya Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, kalian bisa
yang memiliki kartu KIP sebelumnya waktu di SMA atau SMK itu bisa nih dipakai teman-teman, bisa di fotokopi gitu. Terus untuk pendidikannya itu S1, orang tuanya S1 atau D4, terus memilih satu prodi teman-temannya pasti. Nah, yang belum pernah mendaftar ke USB lewat jalur apapun sebelumnya, tapi ketika misalkan gini teman-teman, aku sendiri pernah mendaftarkan KIP di universitas sebelumnya sebelum USB. Nah, itu aku gagal. Kemudian aku bisa mendaftar lagi di Universitas Setiabudi Surakarta. Jadi teman-teman yang misalkan gagal mendaftar KIP di universitas lain, kalian bisa coba nih buat daftar di Universitas Setiabudi Surakarta. Gitu. Bisa next. Nah, fasilitasnya apa aja sih Kak buat daftar di KIP kuliah ini? Yang aku dapatkan selama aku berkuliah di Universitas Setiabudi ini, yang pertama, free biaya pendidikan. Jadi teman-teman yang mau daftar KIP kuliah benar-benar tidak dipungut biaya apapun selama kuliah di sini. Nah, selain itu apa sih? Dapat laptop gratis. Bayangin coba kalian udah gak bayar biaya pendidikan, dapat laptop gratis, itu enak banget teman-teman. Nah, ada juga International Student Exchange. Nah, itu. Terus ada uang saku 950.000 per bulan, teman-teman. Ini enak banget ya, kalian udah gratis dapat laptop, terus kalian juga dapat saku nih per bulan 950.000. Bisa lengkapnya di pedoman KIP kuliah tahun 2022. Oke, nah ini ada tips dan trik dapat beasiswa. Nah ini ganteng-ganteng peraih beasiswa nih. Ada kakak Berkah dan kakak Jeremy. Bisa langsung aja kita lihat videonya. Oke, ini mungkin videonya teman-teman bisa langsung cek di YouTube-nya kita ya Kak ya, di Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, untuk linknya itu ada di sini ya teman-teman, linknya sudah ada di layar kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek lagi di Universitas Setiabudi Instagram-nya. Di situ sudah ada tentang link dari YouTube ini sendiri yang nantinya teman-teman bisa dapat manfaat dari tips dan trik dapat beasiswa KIP kuliah yang dilakukan sama Kak Berkah sama Kak Jeremy ini di podcast ya namanya ya teman-teman. Dan di situ kita sudah kupas tuntas tentang beasiswa, cara kalian buat dapetin, tips dan triknya kalian itu seperti apa biar bisa lolos di program beasiswa KIP kuliah ini ya Kak ya. Oke, mungkin bisa next Kak. Oke, nah teman-teman semuanya mungkin yang kepo terkait dengan syarat-syaratnya apa aja atau apa aja yang harus disiapin, teman-teman mungkin bisa langsung kontak person yang ada di depan teman-teman ini ya, ada Kak Indri, Kak Tika, Kak Dita, Kak Ratna. Nah, teman-teman bisa chat mereka untuk informasi lebih lanjut. Nah, mungkin juga teman-teman bisa cek juga ya nanti di next di website kita di pmb.setiabudi.ac.id untuk informasi yang lebih lengkap ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman kepo, pengen tahu lebih lagi terkait tentang beasiswa KIP kuliah ataupun beasiswa yayasan, teman-teman bisa langsung cek di website kita. Atau bisa juga lewat Instagram kita di @universitassetiabudi atau di Facebook dan juga YouTube kita. Oke, nah mungkin sampai di sini teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau pengen kepo nih terkait gimana sih caranya supaya bisa lolos dapat beasiswa di USB gratis, gak bayar. Nah, mungkin teman-teman bisa chat ya di kolom chat. Oke, nah di sini juga aku minta tolong sama teman-teman semuanya untuk mengisi daftar hadir yang udah di-share di kolom chat ya teman-teman semuanya. Jangan lupa bisa langsung diisi. Oke, nah ini ada pertanyaan ya dari Farida. Untuk nilai, kalau ada salah satu yang kurang dari 80, apakah masih boleh nyoba daftar, Kak? Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, teman-teman, bahwa dilihat dulu beasiswanya yang apa, KIP atau beasiswa yayasan. Nah, jadi nanti ditotal dulu, teman-teman. Ditotal keseluruhan mata pelajaran, nah nanti baru dirata-rata kayak gitu.
Nah, yang penting rata-ratanya itu di atas 75. Jadi tenang aja kayak gitu. Kalau yang di beasiswa yayasan ya. Nah, mungkin kalau di beasiswa KIP mungkin Kak Berkah bisa disampaikan. Kalau misalkan ada salah satu yang di bawah 80, apakah masih boleh nyoba? Oke nih, aku mau bantu jawab ya teman-teman buat pertanyaan dari Farida nih Kak Jer. Nah, kalau di persyaratan yang ada di Universitas Budi Surakarta melalui websitenya itu untuk nilainya itu minimal harus rata-ratanya harus 80 ya Kak ya. Nah, untuk itu nanti apakah masih boleh untuk nyoba atau daftar? Farida masih bisa boleh untuk nyoba daftar di jalur KIP kuliah. Nah, untuk bisa lolos atau enggaknya nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi dari IG-nya Universitas Budi Surakarta ya. Nanti bisa dipantau di situ atau pantau di websitenya Universitas Budi Surakarta. Begitu Kak Jer. Oke, atau mungkin ya Kak Intan ya, Farida ini bisa daftar di beasiswa yayasan ya. Iya, bener banget, Farida. Kamu bisa gabung sama aku, sama Kak Jet ke beasiswa yayasan. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Ali Ichwan. Itu rata-rata nilai rapot atau nilai ujian sekolah Kak yang KIP. Nah, mungkin bisa dijawab Kak Bella atau Kak Berkah. Nah, silakan. Halo. Oke, halo. Itu rata-rata nilai rapor atau nilai ujian sekolah, Kak, yang KIP. Oke, untuk nilai rata-rata itu nilai rata-rata raport ya, teman-teman, dari semester 1 sampai semester 6 itu bisa fotokopi. Oke, nah itu tadi jawaban dari Kak Bella ya. Oke, nah ini terus ada lagi pertanyaan dari coba kakak-kakak bantu cek juga ya. Siapa tahu aku ada yang kelewat nih. Mungkin kakak-kakak yang lain. Dari Muhammad Wahyu Tricahya. Oke, silahkan Kak Bella. Kak, saya daftar di website Kemendikbud itu NIK tidak terdaftar di Dapodik itu gimana ya, Kak? Oke, kalau misalkan belum terdata atau terdaftar, mungkin bisa dicek lagi untuk penulisan NIK-nya sudah benar atau belum. Kemudian mungkin menurut Kak Berkah gimana, Kak? Oke, kalau menurut dari aku buat Muhammad Wahyu ya Kak ya, tadi pertanyaannya tentang mengenai NIK yang tidak terdaftar ya di KIP kuliah. Nah, buat Muhammad Wahyu bisa yang pertama kamu bisa datang ke pihak sekolah kamu atau SMA atau SMK kamu berasal, kamu bisa tanyakan kepada guru BK atau guru yang bersangkutan untuk perihal tentang KIP kuliah ini, yang kemudian Muhammad Wahyu bisa mengecek lagi di linknya, mungkin ada kesalahan upload NIK dari Muhammad Wahyu atau guru-guru yang bersangkutan dalam mendaftarkan Muhammad Wahyu di websitenya Kemendikbud KIP kuliah ya. Nah itu dari aku sarannya bisa lanjut ke sekolah atau konfirmasi lagi ke sekolah kamu berasal untuk mengenai masalah tersebut. Kayak gitu. Begitu Kak Nabila. Mungkin bisa kembali ke Kak Jeremy ya. Oke, nah kita lanjut ya. Ini kita bakalan jawab lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, mungkin ini ada dari Kak Tika, ada tambahan dulu Kak Tika. Halo adik-adik, bantu jawab pertanyaan kalian ya. Untuk yang atas tadi mana ya? Mei ya kalau nggak salah. Subsidi pendidikan itu kira-kira berapa ya Kak? Jadi kalau untuk yang beasiswa subsidi itu nanti kalian hanya perlu membayar 350.000 per bulan selama kalian kuliah. Jadi kalau nanti sesuai hasil wawancara kalian
dinyatakan dapat beasiswa yayasan atau beasiswa penuh, berarti kalian nggak perlu bayar. Tapi kalau berdasarkan wawancara kalian dapatnya beasiswa subsidi, kalian diharuskan untuk membayar sebesar 350.000 setiap bulannya. Jadi itu udah lumayan banget ya, lumayan membantu banget buat orang tua kalian, meringankan beban untuk membiayai sekolah kalian. Terus ada lagi tadi yang DM saya, ada Jacqueline ya. Kak, kalau yang kemarin lewat jalur prestasi, terus dari SD sampai lulus SMK dapat KIP gimana, Kak? Maksudnya ini sudah terlanjur daftar di jalur prestasi atau gimana ya? Jacqueline mungkin bisa menjawab? Halo, Jacqueline? Halo, Jacqueline, di manakah kamu berada? Oh iya, jadi gini, kalau untuk syarat mendaftar beasiswa dan KIP kuliah, yang perlu kalian perhatikan, salah satu poin pentingnya yaitu kalian belum pernah mendaftar di USB melalui jalur manapun. Jadi, kalau sudah mendaftar di jalur prestasi, apalagi udah diterima dan udah registrasi ya, jadi kalian nggak bisa untuk daftar di KIP atau beasiswa. Jadi nanti solusinya, nanti kalau kalian udah jadi mahasiswa USB, kalian tetap berkesempatan untuk bisa dapat beasiswa kok. Jadi tinggal cari info aja di bagian kemahasiswaan. Jadi biasanya itu nanti ada seleksi beasiswa banyak banget. Kalian bisa ikut, tapi kalau yang itu nanti biasanya periodenya per tahun. Jadi nanti diseleksinya dari nilai IPK kalian. Kalau tidak salah itu mulai semester 2 udah bisa. Jadi kalau udah terlanjur daftar ke jalur prestasi dan sudah registrasi, nanti kalau udah jadi mahasiswa, kalian bisa cari info-info tentang beasiswa di Biro Kemahasiswaan. Gitu ya, Jacqueline. Semoga bisa membantu. Terus ada lagi. Apalagi ya, Kak Jeremy yang belum dijawab ya? Nih, untuk pertanyaan dari Sasa, maaf Kak, tadi persyaratan buat dapat beasiswa yayasan gimana ya? Soalnya tadi sinyalnya putus-putus, jadi kelewatan. Nah, untuk persyaratan dari beasiswa yayasan itu, kalian harus lulus dari tahun 2020, 2021, 2022. Jadi 3 tahun itu ya teman-teman. Terus minimal rapot kalian dari semester 1 sampai semester 6 itu harus 75 atau nilai ujian sekolah kalian harus 75 minimal. Oke, nah selain itu aku juga mau nambahin ya Kak Intan ya. Nah, selain persyaratan yang disebutin Kak Intan tadi, masih ada beberapa persyaratan lain yang harus teman-teman lengkapi ya, seperti SKTM dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa cek langsung di websitenya PMB di pmb.setiabudi.ac.id. Nah, ini udah dibuka lagi ini sama operatornya. Buat kalian yang tadi ketinggalan, mungkin bisa di screenshot dulu. Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi kayak gitu. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan lagi dari siapa nih tadi? Dari Gracia. Gracia tanya nih, Kak, untuk laptop itu bisa didapatkan pas awal kita masuk atau gimana? Nah, aku bantu jawab Gracia ya. Jadi untuk laptop itu akan diberikan kepada mahasiswa aktif Universitas Setiabudi Surakarta pada saat semester. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen dapat laptop gratis, itu harus daftar dulu sebagai mahasiswa aktif di USB. Nanti di semester 4, teman-teman bakal dapat laptop gratis, kayak gitu. Oke, udah terjawab ya, Gracia ya. Jadi, kalau mau dapat laptop, harus masuk di USB dulu, tunggu sampai semester 4, baru bisa dapat laptop. Oke. Oke, ada tambahan nih dari Kak Tika. Silakan Kak Tika. Halo, ini ada yang DM lagi ya. Siapa tadi namanya? Nggak tak cari dulu. Emilia. Halo Kak, kalau saya dari MIPA mau masuk prodi S1 manajemen lewat jalur beasiswa yayasan, apakah bisa? Oh, bisa banget. Jadi kalau dari MIPA itu bisa milih semua prodi yang ada di USB. Jadi kalau kalian udah bosen nih belajar tentang IPA, tentang sains, terus pengen pindah
jurusan ke manajemen atau psikologi bisa banget. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja syarat nilainya ya. Jadi dicek benar nilai rapotnya sesuai persyaratan yang ditentukan. Terus kelengkapan syaratnya juga jangan lupa. Jadi kalau berkas kalian belum lengkap, nanti tidak akan diproses oleh panitia. Jadi dilengkapi dulu, dicek dulu benar-benar, dipastikan semua berkas lengkap, baru diupload. Jangan lupa khusus untuk pendaftar beasiswa dan KIP kuliah, berkas nanti dikirim ke alamat Universitas Setiabudi. Alamatnya di mana? Cek di websitenya USB atau di IG juga ada, gitu ya. Oke, itu tadi informasi tambahan dari Kak Tika ya. Oke, buat kalian tadi yang tanya dari IPA bisa nggak sih masuk diambil manajemen gitu? Nah, ini sedikit sharing ya. Kebetulan sama ya buat kamu yang tanya. Siapa tadi ya, Kak Tika ya yang tanya ya? Emilia. Oke, nah kita sama ya Emilia ya. Aku juga dulu SMA-nya itu dari IPA, terus aku terjun ke manajemen kayak gitu. Oke, jadi selagi persyaratan kamu lengkap, kamu tetap bisa mendaftar kok di USB kayak gitu. Jadi nggak perlu takut nggak lolos, kalah dengan teman-teman yang dari IPS dan lain sebagainya. Jangan takut ya. Oke, karena aman, tenang aja. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin Kak Bebel bisa bantu baca dan jawab. Oke, ini ada dari Muhammad Sony. Halo Kak, untuk laptopnya bisa dibawa pulang atau disimpan di USB ya? Terima kasih. Oh iya, ini laptopnya itu gratis buat kalian, jadi bisa dibawa pulang, mau diapain aja boleh, itu sudah jadi hak milik kalian. Jadi bisa dibawa pulang ya teman-teman. Nggak usah ditaruh di USB, oke? Oke, nah itu ya teman-teman udah dijawab langsung sama Kak Bella ya. Jadi laptopnya itu nggak ditaruh di USB, dibawa sama kalian sendiri. Itu sudah jadi milik kalian ketika sudah serah terima dengan kalian kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir laptopnya nanti setelah sebelum kalian lulus dikembaliin lagi ke USB. Tenang, kita nggak kayak gitu ya. Jadi udah jadi hak milik kalian, kalian bawa pulang, kalian rawat baik-baik buat kuliah kayak gitu. Nah, itu kan termasuk salah satu fasilitas yang dikasih sama USB buat biar kita itu bisa lebih gampang buat kuliah ya, buat ngerjain tugas-tugas, buat Zoom meeting, online meeting kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyain. Tadi kita udah bahas terkait tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan. Nah, mungkin aku sedikit menyampaikan juga ya, teman-teman, perbedaannya apa sih kalau program beasiswa yayasan dan juga program KIP kuliah? Bedanya di mana? Nah, bedanya pastinya tadi udah disebutin juga, yaitu kalau KIP kalian itu dapat uang saku teman-teman dari pemerintah sebesar 950.000 ya Kak Bella ya? Iya, benar banget Kak Jeremy. Nah, itu. Kalau di beasiswa yayasan, teman-teman bisa dapat uang saku magang kalau teman-teman magang di kampus kayak gitu. Nah, terus selain itu perbedaan lainnya adalah kalau di KIP itu teman-teman itu juga bisa dapat macam-macam juga ya. Tadi fasilitas-fasilitasnya udah disebutin juga di awal kayak laptop gratis, international student exchange. Ya, nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas lengkap kayak gitu. Paket komplit ya. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, nah kan mungkin bisa bantu baca ini ada pertanyaan dari Redmi Note 8. Lucu ya. Kak, kalau SMK jurusan manajemen perkantoran, apakah bisa mendaftar di USB? Bisa banget, teman-teman. Kalau kalian dari MAN, dari SMA, SMK, kalian bisa banget daftar di USB. Kalian nggak usah khawatir. Kalau jurusan manajemen perkantoran, kamu mau daftar apa? Kalau beasiswa Kak itu juga bisa subsidi kan? Oke, beasiswa KIP itu biayanya gratis ya teman-teman. Jadi Oke, mungkin bantu jawab ya.
Yang tadi yang dari manajemen perkantoran, kamu bisa di USB. Kalau pengen daftar, pilihan studi yang bisa daftar itu nanti ada teknik industri, manajemen, akuntansi, atau psikologi. Jadi kalau mau masuk ke Anang Farma, mohon maaf, belum bisa. Atau kimia, teknik kimia belum bisa. Oh, kalau analis kimia bisa, D3 analis kimia bisa. Jadi barangkali kamu pengen pengen tahu soal kimia atau tertarik sama kimia, bisa daftar di D3 analis kimia. Terus yang beasiswa KIP tadi nggak perlu bayar subsidi pendidikan ya, jadi biaya pendidikan untuk yang KIP kuliah itu free. Jadi nanti paling kalian bayarnya tinggal kalau itu wisuda misalnya, terus PKL-nya di luar kota, terus KKN itu ada biayanya sendiri. Tapi kalau untuk uang gedung, SPP, SKS setiap semester itu benar-benar free, jadi tidak perlu membayar. Terus ada lagi nih, Gracia ya, International Student Exchange itu apa Kak? Jadi pertukaran pelajar internasional ya. Jadi kita ada kerjasama dengan kampus yang ada di luar negeri. Nanti mahasiswa yang berprestasi itu akan kita kirim untuk pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa di sana. Tuh, ada lagi. Kak, untuk beasiswa yayasan daftarnya di mana ya? Langsung chat admin atau bagaimana? Halo Sasa, jadi untuk pendaftaran semuanya online ya. Kamu bisa cek di websitenya pmb.setiabudi.ac.id. Di sana infonya udah lengkap banget, jadi langkah-langkahnya gimana, terus syaratnya apa aja, detailnya itu sudah ada di sana. Jadi kamu tinggal klik aja di sana kalau mau daftar, langsung klik link pendaftarannya, isi biodata, upload berkas, nanti berkasnya dikirim juga ke alamat USB, sudah deh kamu nanti tinggal tunggu pengumuman tahap selanjutnya. Oke, Kak Jeremy, silakan dilanjut. Oke, thank you Kak Rika. Nah, ini masih ada lanjut ya. Kita baca-baca lagi pertanyaan yang ada di sini. Ada pertanyaan dari Naifah Nur. Oke, maaf ya. Untuk mendaftar beasiswa YPSB, apakah harus punya SKT? Nah, ini dibantu menjawab ya Kak Rika ya. Ini apakah harus punya SKTM atau nggak punya bisa daftar atau gimana? Silakan Kak Tika. Oke, baik. Kalau untuk yang beasiswa yayasan nggak perlu ya adik-adik. Jadi, bentar saya cek dulu syaratnya. Jadi untuk yang persyaratan bagi pendaftar beasiswa itu ketentuannya adalah biasanya nanti meminta ini sih surat keterangan penghasilan orang tua ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya wira swasta atau nggak bekerja di perusahaan gitu, biasanya bikin surat keterangan penghasilan sendiri. Jadi nanti untuk keterangan penghasilan ditandatangani oleh ketua RT. Oh ya, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jadi nggak perlu sampai kecamatan ya. Cukup dari kelurahan aja untuk yang beasiswa. Terus nanti rekening listrik 3 bulan. Jangan lupa adik-adik. Kalau token gimana Kak? Kalau token nanti disertakan bukti pembelian token listriknya nggak apa-apa. Jadi tetap harus pakai SKTM ya. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya tadi terkait tentang harus punya SKTM atau enggak. Oke, nah lanjut nih. Ada dari Muhammad Sony. Maaf, tanya lagi. Kalau dari jurusan IPS, bisa nggak ambil jurusan teknik? Terima kasih. Nah, mungkin Kak Berkah bisa dijawab nih pertanyaan dari Sony. Oke nih Kak Jer, buat Muhammad Sony ya, kamu dari IPS pengen daftar ke teknik. Nah, di USB ini kamu bisa, walaupun kamu dari jurusan IPS, nanti kamu bisa masuk ke jurusan teknik. Jurusan teknik ini di Universitas Setiabudi kamu bisa ambil di program studi analis kimia sama teknik industri ya, buat Muhammad Sony. Nah, untuk info lengkapnya kamu bisa langsung cek ke webnya pmb.setiabudi.ac.id dan follow IG-nya Universitas Setiabudi Surakarta yang sudah tercantum di kolom chat Zoom. Begitu Kak Jeremy. Oke, sudah terjawab ya Sony ya. Jadi masih bisa untuk daftar.
Oke, terus dari Jack Lockley. Oke, boleh minta PPT-nya nggak Kak? Mau baca ulang, terima kasih. Nah, oke, nanti untuk filenya, file PPT-nya, teman-teman nanti bisa cek di mana nih Kak Tika? Mungkin bisa dijawab. Adik-adik mungkin bisa capture lewat HP-nya ya, nanti biar dibantu kakak UL operator yang paling keren nih untuk mengunduh file PPT-nya dari awal. Oke, nah nanti teman-teman bisa di screenshot ya, atau mungkin juga teman-teman bisa direkam layarnya supaya bisa kebaca. Oke, nah selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Naifah Nur lagi. Kak, untuk mendaftar yang menyertakan nilai-nilai raport itu nanti lewat email atau apa Kak? Terima kasih. Oke, nah karena pendaftaran semuanya itu lewat online ya teman-teman. Jadi nanti untuk raport, nilai-nilai raport itu teman-teman scan aja yang ada nilai-nilainya ya pastinya. Dari halaman pengesahan raport sampai nilai-nilai teman-teman dari semester 1 sampai semester 6. Teman-teman nanti di-scan aja, terus nanti bisa dikirimkan langsung. Nah mungkin dari Kak Tika ada tambahan? Oh iya adik-adik, jadi nanti daftarnya itu kalian kayak bikin akun dulu gitu. Jadi nanti kalian dapat ID pendaftar sama password. Nah kalau udah ngisi data-data, nanti kalian uploadnya juga di akun kalian itu. Jadi nanti nggak perlu dikirim via email. Jadi di-uploadnya di akun masing-masing calon mahasiswa. Terus kalau udah nanti tinggal dikirim deh lewat ekspedisi, boleh pos, JNE, Tiki, dan lain-lain ke alamat USB. Terus ada Kana Cinta. Wah, so sweet sekali nih namanya ya. Maaf Kak, ingin bertanya, saya lulusan SMK Teknik Kimia Industri, bisa tidak jika ambil teknik kimia? Soalnya kan ada beberapa universitas yang tidak menerima. Bisa kok untuk yang teknik kimia ya, bisa daftar ke SMK Teknik Kimia Industri, bisa daftar ke teknik kimia. Gitu ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman pertanyaannya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, bisa langsung aja chat di kolom chat. Nah, karena kan ada pepatah juga mengatakan bahwa kalau malu bertanya nanti sesat di jalan ya. Nah, mending teman-teman tanyanya sekarang daripada nanti teman-teman sesat di jalan mendaftar ke USB. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung chat aja di kolom chat. Oke, atau nanti teman-teman juga bisa langsung cek di Instagramnya Universitas Setiabudi ya. Teman-teman bisa DM, teman-teman bisa cek di situ banyak sekali postingan-postingan kegiatan yang dilakukan oleh USB. Nah, mungkin teman-teman nanti juga bisa ikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan USB ya, karena USB itu sering banget ya ngadain lomba-lomba, seru-seruan bareng teman-teman semuanya, dan itu dilakukan terbuka untuk umum. Jadi buat teman-teman yang ada dimanapun kalian berada saat ini, teman-teman bisa join kayak gitu. Oke, udah ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Sony lagi nih. Nah, ini pertanyaan Kak, untuk file yang diupload itu dalam bentuk PDF atau JPG? Terima kasih Kak. Oke, bisa langsung dijawab Kak Tika ya. Silakan Kak Tika. Oke, halo. Jadi untuk file yang diupload bisa dua-duanya ya, bisa PDF atau bisa JPEG. Jadi yang penting ukurannya tidak lebih dari 2 MB kalau nggak salah. Jadi nanti bisa dalam bentuk PDF atau bentuk JPEG juga. Sekalian ya Kak Jeremy, ini ada Kori Fernanda. Surat kesehatan dari dokter, apakah bisa dari puskesmas terdekat? Iya, bisa, boleh kok. Mau dari klinik atau dokter praktek itu juga bisa. Yang penting di dalam surat itu menyatakan kalau kalian benar-benar sehat. Terus ada beberapa prodi yang mengharuskan kalian juga menyertakan surat keterangan bebas buta warna ya. Itu nanti juga dari dokter atau puskesmas atau rumah sakit atau klinik juga boleh. Itu ya. Oke, sudah terjawab ya. Nah, ini ada yang raise hand nih, kakak-kakak semuanya. Ada Anggita Ayu Pratiwi, mungkin bisa langsung on mic aja kali ya kalau mau tanya. Silahkan Anggita.
Halo, Anggita. Apakah masih ada, Anggita? Oke, sambil nungguin Anggita untuk bertanya nih ya, mungkin kalau teman-teman ada lagi pertanyaan, bisa di kolom chat langsung. Nanti akan dijawab oleh kakak-kakak yang ada di sini. Oke, mungkin balik lagi ke Anggita. Anggita, ini ada yang resign, Anggita. Mungkin bisa langsung ditanyakan nih sama kita pertanyaannya. Oke, mungkin ini Anggita kepencet mungkin ya. Oke, nah buat teman-teman yang lainnya kalau masih ada pertanyaan, boleh banget langsung chat atau bisa langsung on mic ya. Oke, atau resign dulu ya pastinya ya. Resign dulu baru nanti kita pilih, baru nanti on mic gitu. Oke, mungkin kalau ada lagi pertanyaan, teman-teman semuanya. Oke, nah ini mungkin aku sedikit sharing lagi ya teman-teman. Terkadang itu banyak sekali teman-teman tuh yang bertanya, Kak, kalau daftar lewat jalur beasiswa itu ribet atau enggak sih? Nah, ini dia. Biasanya tuh pada males karena ribet, persyaratannya banyak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar di Universitas Setiabudi, terutama jalur KIP dan juga beasiswa, tenang aja teman-teman, persyaratannya itu masih bisa teman-teman cari kok. Nggak sampai ribet banget teman-teman harus cari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Teman-teman tenang aja, persyaratannya itu masih bisa teman-teman cari dengan mudah kayak gitu. Jadi nggak perlu takut, persyaratannya itu masih bisa kalian cari dengan mudah kayak gitu. Nggak perlu takut daftar di USB kayak gitu. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain mungkin masih ada yang mau di-sharingkan nggak nih sama teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing nih. Siapa tahu kakak-kakak ada cerita-cerita atau sharing-sharing yang seru banget selama di USB. Karena ini ada yang semester 2, ada yang udah semester 4. Nah, mungkin bisa sedikit diceritain. Mungkin dari Kak Berkah dulu deh. Oke nih, makasih Kak Jeremy untuk waktunya. Mungkin aku bisa sharing ya. Ini mungkin kejadian yang sedikit lucu teman-teman saat saya mendaftar di Universitas Budi Surata lewat jalur beasiswa. Nah, pengalaman saya pribadi ini mengenai data atau dokumen-dokumen saya yang dulunya saya belum upload secara online ya teman-teman. Belum upload secara online, tapi saya sudah mendaftar secara offline untuk konfirmasi kepada pihak penerima mahasiswa baru. Yang ini sangat lucu ya teman-teman, karena saya dulu belum pernah daftar lewat online, tapi saya sudah konfirmasi secara offline. Nah, di sini ada salah satu kelalaian saya. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau daftar itu teman-teman harus upload berkas dulu untuk beasiswa KIP kuliah ini secara online di websitenya Universitas Budi Surakarta. Kemudian teman-teman bisa konfirmasi ke CP dari penerimaan mahasiswa baru. Nah, di Universitas Budi Surakarta ini adminnya sangat baik-baik semua ya teman-teman, sangat perhatian, sangat care sama kita semua buat mahasiswa baru nih. Nah, kejadian itu tuh diminimalisir atau saya dikontak lagi sama pihak-pihak PMB untuk melakukan pendaftaran secara online, upload berkas secara online. Nah, ini sebuah awareness atau perhatian kecil dari Universitas Budi Surakarta untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin meraih cita-cita atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi melalui jalur beasiswa KIP kuliah ini. Nah, mungkin dari Kak Nabila atau Kak Intan ada cerita-cerita yang unik atau cerita-cerita lucu yang mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman semuanya agar teman-teman tuh nggak salah langkah seperti kita waktu mendaftar dulu. Mungkin dimulai dari Kak Nabila dulu ya mungkin ya. Silahkan Kak Nabila. Oke, terima kasih Kak Berkah. Aku mirip sama Kak Berkah sih, dulu waktu daftar KIP kuliah, aku sempat takut nih, karena kan berkasnya tuh dikirim secara online dan ada juga dikirim secara offline. Nah, aku bingung mau kirim langsung ke USB atau aku menggunakan ekspedisi. Nah, aku menggunakan ekspedisi. Waktu itu aku menggunakan kantor pos ya teman-teman. Nah, takut nih kalau berkasnya itu nggak sampai di USB. Nah, tapi aku coba, aku kirim lewat kantor pos, dan dititipkan di Pak Satpamnya di USB, dan kebetulan itu aman teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya kalau berkasnya hilang nyasar kemana. Jadi kalau udah sampai di Pak Satpam pasti udah aman, berkasnya akan bisa masuk ke PMB gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut lagi buat daftar di Universitas Budi Surakarta. Gitu. Oke, bisa Kak Intan?
ceritanya? Nah, cerita aku itu hampir mirip banget sama Kak Berkah, di mana aku tuh udah ke USB nih, mau ngumpulin berkas-berkasnya karena kan udah lengkap kan. Nah, ternyata pas konfirmasi aku tuh belum scan itu dokumentasi yang aku bawa itu. Jadinya aku harus scan dulu, baru dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke pihak PMB. Oke, wah seru-seru ya ternyata. Ini cerita-cerita dari kakak-kakak kita ini. Nah, selain itu aku juga mau menambahkan ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan nanti teman-teman itu mengisi formulir yang ada, teman-teman pakai nomor HP-nya itu yang bisa dihubungin ya teman-teman. Jangan sampai nomor HP atau nomor WhatsApp yang teman-teman cantumkan itu berganti-ganti kayak gitu. Jadi nanti pihak panitia PMB-nya sendiri itu juga kebingungan mau menghubungi teman-teman. Jadi teman-teman nanti alhasil nggak terfollow up dengan baik dan mungkin teman-teman nggak dapat informasi yang terupdate kayak gitu. Jadi teman-teman pastikan kalau nanti mengisi formulir, nomor HP-nya atau nomor WhatsApp-nya itu jangan berganti-ganti supaya pihak panitia juga lebih mudah untuk memberikan informasi ke teman-teman semuanya dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi dengan baik kayak gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Kak, untuk bukti pengiriman hard copy itu perlu diupload juga atau tidak ya? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Tika ya. Silakan Kak Tika. Oke, untuk bukti pengiriman hard copy-nya nggak perlu diupload. Jadi yang dimaksud mungkin versi JNE atau Tiki dan semacamnya itu ya. Jadi yang perlu diupload itu cuma berkasnya aja, Adik-adik. Jadi untuk bukti pengiriman hard copy tidak perlu disimpan aja. Yang penting nanti berkasnya semua sudah diupload lengkap, berkas pendaftaran ya, terus dan dikirim ke alamat USB. Nanti kalau mau konfirmasi berkas saya udah nyampe belum ya Kak, kalian bisa hubungi nomor WA kakak-kakak kontak person PMB yang ada di IG atau yang ada di web ya. Jadi untuk menanyakan apakah berkasnya sudah sampai atau belum, gitu ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman semuanya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan nih dari teman-teman semuanya yang masih ada keraguan-raguan atau mungkin ada kebimbangan. Nah, jangan galau ya teman-teman ya. Cukup kita aja yang galau. Nah, jangan sampai teman-teman semuanya galau. Oke, kalau galau langsung aja datang ke USB, langsung aja daftar di USB. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi yang mungkin masih ingin ditanyakan atau masih pengen kepo nih terkait dengan USB atau fakultas-fakultas yang ada atau mungkin fasilitas-fasilitasnya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa bertanya langsung ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kan juga ada kakak-kakak nih. Mungkin teman-teman ada yang kepo sama kakak-kakak yang ada di sini, mungkin sama Kak Berkah. Kak Berkah boleh minta Instagramnya nggak nih? Boleh di-share nggak? Atau mungkin Kak Bebel atau Kak Intan boleh nggak nih minta nomor teleponnya? Oke, nah mungkin kalau teman-teman mau kepo dengan informasi seputar Universitas Setiabudi bisa langsung cek Instagramnya atau di Facebook atau di YouTube-nya kayak gitu ya teman-teman untuk informasi lebih lengkap kayak gitu. Oke, mungkin udah nggak ada lagi ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, sepertinya teman-teman sudah mendapatkan informasi dengan baik dan juga sudah lebih mendapatkan pencerahan ya teman-teman ya. Dengan adanya sosialisasi hari ini, semoga teman-teman semuanya yang ada di rumah nggak ragu-ragu lagi untuk daftar di USB melalui jalur KIP kuliah ataupun jalur beasiswa kayak gitu. Mungkin sampai di sini dulu untuk sosialisasi dan pertemuan kita, sharing-sharing kita hari ini. Mungkin buat teman-teman semuanya, kalau apabila kakak-kakak di sini ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai ketemu di USB ya semuanya. Sampai ketemu. See you. Terima kasih adik-adik. Terima kasih teman-teman. See you. Sampai jumpa di Universitas Setiabudi Surakarta. Ya, oke.
teman-teman semuanya, selamat datang di Universitas Setiabudi Surakarta. Kenalin, nama aku Jeremy Cristiano dari Manajemen 2020. Dan aku Vita Gabriel Wijaya dari Fakultas Psikologi tahun 2020. Hari ini kami akan menemani teman-teman semua untuk berkeliling dan mengenal lebih jauh tentang kampus kita, Universitas Setiabudi. Nah, di sini kalian nggak akan cuma dapat ilmu aja, tetapi kalian juga akan didorong untuk berprestasi dan juga berkarya baik dari segi akademik maupun non-akademik. Tentunya dengan fasilitas, pengajar, dan lingkungan yang akan membuat kalian merasa betah banget berkuliah di kampus kita. Nah, selain itu, kalian juga bisa mengikuti banyak sekali kegiatan mahasiswa yang ada, seperti pemilihan Duta Genre dan Duta Kampus Universitas Setiabudi Surakarta, kegiatan penalaran, kegiatan UKM, dan masih banyak kegiatan lainnya. Kak, kita bakalan lihat semuanya ya? Iya dong, yuk kita mulai. Visi Universitas Setiabudi menjadi perguruan tinggi unggul dan menghasilkan lulusan yang kompeten, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan internasional. Mari bergabung bersama USB, Reach Your Dream. Nah, buat kalian yang punya cita-cita pengen jadi apoteker atau pengen punya apotek sendiri, kalian bisa banget join di Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta. Di Fakultas Farmasi, kita menyediakan 5 program studi yang bisa kalian pilih. Di antaranya S2 Farmasi, Profesi Apoteker, S1 Farmasi, D3 Farmasi, dan juga D3 Anafarma. Nah, kalian yang tertarik dengan ilmu kesehatan boleh banget bergabung di program studi D3 Analis Kesehatan dan D4 Analis Kesehatan. Nah, buat kalian yang tertarik dengan dunia bisnis ataupun tertarik dengan dunia ekonomi, bisa banget join di Fakultas Ekonomi. Kita menyediakan 2 program studi, yaitu S1 Manajemen dan juga S1 Akuntansi. Nah, kalian yang digital banget boleh banget bergabung di Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik ada S1 Teknik Kimia dan S1 Teknik Industri. Selain itu kita juga ada D3 Analis Kimia. Nah, buat kalian yang tertarik dengan pola pikir manusia atau karakter manusia, bisa banget join di Fakultas Psikologi. Kita menyediakan 1 program studi yaitu S1 Psikologi. Nah, teman-teman, saat ini kita udah berada di depan gedung A nih. Yuk, langsung aja masuk. Di sini kita bakal jelasin ke kalian terkait ruangan-ruangan yang ada di kampus kita tercinta. Ya, kenalin, aku Berkan Cahyo dari Manajemen 2020. Dan aku Indra Julianti dari Farmasi 2020. Di sini kita bakal jelasin ke kalian terkait ruangan-ruangan yang ada di kampus kita tercinta. Nah, saat ini kita berada di gedung A milik USB nih. Di gedung A ini terdiri dari 3 lantai. Di lantai pertama ada ruang PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Nah, biasanya ruangan ini digunakan untuk pendaftaran mahasiswa baru. Selain itu, di lantai 1 kita juga memiliki auditorium, ruang kelas bagi S2 Farmasi. Nah, selanjutnya di lantai 2 kita ada ruang kuliah S2 Farmasi dan ada ruang kuliah apoteker. Dan di lantai 3 kita punya ruang laboratorium USB dan juga ruang kelas bagi apoteker. Yuk lanjut ke gedung selanjutnya. Oke, di gedung I ini kita terdapat ruang-ruang biro, ruang wakil rektor, dan ruang rektor Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, di gedung ini kita bisa mengurus segala macam administrasi terkait dengan perkuliahan kita. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di perpustakaan Universitas Setiabudi.
Di sini teman-teman bisa mencari informasi baik melalui buku maupun internet. Selain itu, teman-teman juga bisa meminjam buku dan juga mendapatkan fasilitas untuk belajar di perpustakaan. Perpustakaan kita ini terletak di Gedung C. Di Gedung C sendiri kita memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada perpustakaan, di lantai kedua sampai 4 ada ruang dosen dan ruang kuliah. Selain itu, kita juga punya laboratorium bahasa, ruang konseling, dan ruang KSR. Universitas Setiabudi juga menyediakan kantin yang cukup luas. Jadi, kalau kalian mau nongkrong di saat jam kosong, boleh banget nih. Selain kantin yang luas, kita juga menyediakan lapangan basket dan lapangan voli. Jadi buat teman-teman yang hobi olahraga, boleh banget nih pakai lapangan kita. Kita juga memfasilitasi setiap unit kegiatan mahasiswa dengan ruangan untuk menyimpan aset dari masing-masing UKM loh. Kita juga menyediakan laboratorium dengan peralatan yang cukup lengkap untuk menunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa Universitas Setiabudi. Di Gedung B terdapat ruangan perkuliahan dan laboratorium CBT. Gedung ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi setiap mahasiswa. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Gedung D. Gedung ini ada ruang perkuliahan dan laboratorium komputer yang biasa kalian gunakan untuk perkuliahan. Nah, Gedung E merupakan gedung yang khusus digunakan untuk laboratorium yang tentunya diperlengkapi dengan alat-alat yang memadai untuk kita melakukan praktikum. Oke, dan gedung terakhir adalah Gedung G. Di gedung ini terdapat ruang perkuliahan dan juga ada laboratorium yang digunakan untuk praktikum. Nah, gimana ini teman-teman? Udah pada tahu kan gedung yang ada di kampus kita? Nah, selain gedung-gedung tadi, USP juga menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya loh, seperti notebook gratis dan juga pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Selain itu, di kampus kita juga menyediakan 19 UKM yang boleh banget nih kalian pilih. Nah, USP juga sudah banyak mendapatkan penghargaan loh di tahun kemarin. Contoh-contohnya seperti Duta Genre dan masih banyak lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Aku Kak, buat cara daftar di USP itu gimana sih? Gampang banget dong. Kalian pantau aja di website kami di pmp.ac.id atau kalian juga bisa pantau Instagram kami @universitas_setiabudi. Wah, ternyata udah sore ya. Kami tunggu kedatangan kalian semua di Universitas Setiabudi Surakarta. Bye. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Universitas Setiabudi Surakarta. Kenalin, nama aku Jeremy Cristiano dari Manajemen 2020. Dan aku Vita Gabriel Wijaya dari Fakultas Psikologi tahun 2020. Hari ini kami akan menemani teman-teman semua untuk berkeliling dan mengenal lebih jauh tentang kampus kita, Universitas Setiabudi. Nah, di sini kalian nggak akan cuma dapat ilmu aja, tetapi kalian juga akan didorong untuk berprestasi dan juga berkarya baik dari segi akademik maupun non-akademik. Tentunya dengan fasilitas, pengajar, dan lingkungan yang akan membuat kalian merasa betah banget berkuliah di kampus kita. Nah, selain itu, kalian juga bisa mengikuti banyak sekali kegiatan mahasiswa yang ada, seperti pemilihan Duta Genre dan Duta Kampus Universitas Setiabudi Surakarta, kegiatan penalaran, kegiatan UKM, dan masih banyak kegiatan lainnya. Kak, kita bakalan lihat semuanya ya? Iya dong, yuk kita mulai. Visi Universitas Setiabudi menjadi perguruan tinggi unggul dan menghasilkan lulusan yang kompeten, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan internasional. Mari bergabung bersama USB, Reach Your Dream.
Nah, buat kalian yang punya cita-cita pengen jadi apoteker atau pengen punya apotek sendiri, kalian